Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UTBK SBMPTN 2022 mata pelajaran sejarah untuk part ketiga. Part ke-1 dan keduanya bisa dilihat di deskripsi atau klik yang muncul di pojok kanan atas ya. Oke, mari kita lihat soalnya. Tujuan pendirian Organization of Petroleum Exporting Countries atau yang kita kenal sebagai OPEC adalah 1. Membagi minyak secara merata kepada negara-negara anggotanya. 2. Mengatur pemasaran minyak. 3. Mengelola pertambangan minyak di negara-negara anggotanya. 4. Menetapkan harga minyak bumi secara seragam. Jawabannya adalah C. Tujuan didirikannya OPEC yaitu sebagai berikut. 1. Mengoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan di antara negara-negara anggota OPEC. Kedua, mengamankan harga yang adil dan stabil bagi produsen minyak. Ketiga, mengatur pasokan minyak yang efisien, ekonomis, dan teratur kepada negara-negara konsumen minyak. Dan terakhir, pengembalian modal yang adil bagi investor dalam industri minyak. Jadi menurut penjelasan ini, pada poin soal yang benar adalah jawaban nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya C. Oke teman, kita lanjut. Nomor 12. Tujuan dibentuknya Dana Moneter Internasional atau yang lebih kita kenal sebagai IMF adalah 1. Memajukan kerjasama internasional. 2. Memperlancar perdagangan internasional. 3. Memperlancar lalu lintas pembayaran bilateral. 4. Membuka bank-bank swasta di negara-negara berkembang. Jawabannya adalah A. Berikut ini beberapa tujuan IMF yang perlu kamu ketahui ya. Saya sebutin deh. 1. Tujuan IMF adalah kerjasama moneter internasional. Kedua, memastikan stabilitas pertukaran. Ketiga, menyeimbangkan pertumbuhan perdagangan. Keempat, menghilangkan kontrol pertukaran. Kelima, perdagangan dan pembayaran antar negara. Keenam, pertumbuhan yang seimbang. Ketujuh, membantu negara-negara anggota dalam menghilangkan atau mengurangi ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian dalam neraca pembayaran. Dan nomor terakhir adalah meningkatkan investasi modal. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Nomor 4 salah. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Kembali nih ke soal sebab akibat. Ini kaitannya dengan masa-masa perang dingin ya. Salah satu dampak positif dari adanya perang dingin di bidang ilmu pengetahuan teknologi adalah pengembangan penjelajahan luar angkasa. Sebab menurut soal ini perkembangan iptek tersebut tampak dengan persaingan luar angkasa ketika Yuri Gagarin dari Uni Soviet ya menjadi manusia pertama yang mengorbit ke luar bumi dan Amerika Serikat menyusul dengan mengirim Neil Armstrong beberapa waktu kemudian ke bulan dengan Apollo 11. Gimana? Jawaban A. Penjelasannya gini teman-teman. Pernyataan dan alasan benar dan saling berhubungan. Gambarannya begini. Selama masa perang dingin atau pasca perang dunia kedua ya. Perang dingin itu tahun
1945 sampai sampai tembok Berlin runtuh menjelang tahun 90 ya teman-teman. Nah, selama masa perang dingin berlangsung, baik blok barat, yaitu bloknya kapitalis Amerika ya, maupun blok timur, yakni blok komunis, misalnya Uni Soviet dan Tiongkok, Cina, saling berlomba-lomba untuk mampu mengembangkan teknologinya masing-masing. Nah, salah satunya adalah perjalanan keluar angkasa. Yuri Gagarin, orang Uni Soviet, adalah manusia pertama yang berhasil keluar angkasa, meskipun dia tidak sampai ke bulan ya. Ia berasal dari Uni Soviet. Adapun nanti akhirnya yang menyusul kemudian berhasil keluar angkasa dan sampai ke bulan adalah Neil Armstrong. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Ini di zaman demokrasi liberal ya, pasca Indonesia merdeka. Sebelum masa demokrasi terpimpin. Nah, di sini soalnya begini. Salah satu upaya perbaikan ekonomi di Indonesia pada awal demokrasi liberal yaitu sistem ekonomi gerakan benteng pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Kata soal ini, sebab sistem ekonomi gerakan benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sorry nih teman-teman, ini saya perbaiki dikit ya. Harusnya bukan Ali Sastro tapi Nasir. Nasir. Jawabannya adalah A. Pernyataan dan alasan benar dan saling berhubungan. Penjelasannya begini teman-teman. Sistem ekonomi gerakan benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, yaitu seorang ahli ekonomi Indonesia yang beliau tuangkan dalam program kerja Kabinet Nasir di masa demokrasi liberal. Ya, ingat ya teman-teman, bukan Ali Sastro tapi masa Nasir nih. Nasir itu adalah Perdana Menteri Indonesia pertama setelah KMB, setelah konferensi meja bundar. Dia juga yang mewacanakan mosi integral. Oke, kita sampai sudah ke nomor terakhir, nomor 15. Oke, saya bacain ya. Ini kembali ke masa-masa kolonial dan penjelajahan. Salah satu pendorong kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia pada akhir abad ke-16 adalah kesulitan memperoleh rempah-rempah dengan harga murah di Eropa. Kata soal ini sebab pada waktu itu di Eropa berkembang paham merkantilisme yang berusaha menumpuk hasil kekayaan sebanyak-banyaknya sebagai ukuran kesejahteraan dan kekuasaan untuk negara. Jawabannya B. Pernyataan dan alasan benar tetapi tidak saling berhubungan. Penjelasannya gini teman-teman. Yang tepat, jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani menyebabkan bangsa Eropa mengalami krisis dan kesulitan di bidang perdagangan rempah-rempah, dan hal ini mendorong mereka untuk melakukan pelayaran mencari rempah-rempah ke sumber rempah-rempahnya, yaitu dalam hal ini ke timur ya, entah itu ke India atau ke Nusantara. Nah, jatuhnya Konstantinopel atau sekarang Istanbul ya, membuat bangsa-bangsa di Eropa mulai berpikir untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkan, terutama rempah-rempah secara langsung dari pedagangnya. Nah, ini nanti mereka mulai berlayar memutari Semenanjung Harapan, sebelah baratnya Afrika, terus mereka bisa sampai ke India, bahkan sampai ke Indonesia bagian timur, ke Maluku ya. Kira-kira gitulah teman-teman gambaran masa penjelajahan. Oke teman-teman, nampaknya sudah selesai pembahasan kita. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau misalnya belum jelas, silakan dikomentari di kolom komentar. Dan kalau kira-kira teman punya pendapat lain, tolong juga
cantumin ya di kolom komentar. Mohon koreksiannya karena kita semua sama-sama belajar. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tadi ya, subscribe, nyalain loncengnya, dan kalau bisa di-share biar kami makin semangat untuk bikin konten-konten pembahasan selanjutnya. Dadah. Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya, dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!